wabarakatuh. Wargi Bandung apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa bersama saya Siska Prima Karimah, tentunya dalam ngobrol bareng PKS dari kata menjadi karya. Nah, kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai isu yang tengah hangat-hangatnya diperbincangkan dan saya yakin ini sangat mengagetkan bagi calon jemaah haji. Apa? Tentu saja mengenai kenaikan biaya haji yang digadang-gadang ini akan dinaikkan menjadi sekitar 69 juta. Padahal jika menengok tahun sebelumnya itu sekitar 39 juta. Nah, keputusan ini yang nanti memang harus diputuskan di Februari, apakah sudah tepat jika diterapkan untuk calon jamaah haji di tahun 2003 dengan waktu yang relatif sangat dekat ini? Kita akan berbincang lebih jauh. Tepatkah tidak keputusan ini untuk diberlakukan? Tentu dengan Ketua DPD PKS Kota Bandung, Bapak Ahmad Rahmat Purnama. Assalamualaikum, Kang Assalamualaikum warahmatullahi Ahmad. wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sehat juga teh. Alhamdulillah. Kita akan berbincang mengenai yang hangat-hangat kalau sama Kang Ahmad Oh, nih harus isunya yang hangat-hangat ya, Siap. yang aktual nih. Ya, Baik, ya. nih Kang, ini hangatnya tapi kurang menyenangkan. Ya, Nah, ya, kurang ya. menyenangkan bagi jemaah haji ya, Kang Betul, ya. betul. Terkaget-kaget dengan kan biasanya kalau ada kenaikan biaya haji, itu aja udah bikin kaget. Betul, Ini betul. langsung dikeluarkan angka, Kang. Ya. Sekitar 69 juta ya, Kang ya. Ya. Setahun sebelumnya 39 juta. Ya. Karena konon katanya ini dilatar belakangi inflasi, kurs dolar juga terhadap rupiah gitu ya, Kang. Dan ada perubahan skema. Ya. Yang awalnya biasanya subsidi lebih besar ya, Kang ya, Ya. sekitar 40-60-40-nya oleh jamaah, 60-nya dari subsidi itu. Sekarang dibalik, 30 subsidi, Oleh 70-nya oleh jamaah. Betul. Gitu ya, Kang ya. Akang melihat tepatkah perubahan skema seperti ini? Ya. Baik, terima kasih Teh Siska ya. Jadi perubahan skema dari 40 60 ya. 40-nya itu oleh jamaah, kemudian 60-nya subsidi. Sekarang usulan dari pemerintah dalam hal ini Kemenag tentu ya, bahwa dibalik. Jadi 30-nya itu adalah subsidi dan 70-nya ditanggung oleh jamaah. Secara nilai tadinya 39 jutaan menjadi 69 jutaan begitu ya. Ini tentu hampir 2 kali lipat ya. Wajar kalau kemudian jamaah banyak yang kaget dan bahkan tentu saja resisten terhadap ajuan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenag gitu. Memang ini ajuan dari Kemenag dan disampaikan kepada DPR, sedang dilakukan kajian yang mendalam, dilihat dari berbagai sisinya gitu ya. Tentu saja kalau dari sisi jamaah wajar kalau kemudian ini menjadi kaget dan ada keberatan, bahkan beberapa ada yang menyampaikan akan mengundurkan diri dan sebagainya begitu ya. Karena tentu saja umat Islam memiliki semangat yang sangat kuat untuk berangkat haji. Apalagi sudah nabung dari sejak kapan gitu ya, sudah didaftarkan. Bukan sudah, 1 tahun 2 tahun ya, Kang ya? Bukan 1 tahun 2 tahun kan, sekarang bisa sampai 10, 20, 30 tahun gitu kan. Lalu kemudian sekarang misalnya akan berangkat dinaikkan, misalnya untuk tahun 2023 ini akan dinaikkan yang hampir 2 kali lipat itu, tentu saja harapan jamaah yang tadinya akan berangkat, kemudian karena ada kenaikan dan mungkin yang bersangkutan tidak bisa memenuhi kekurangannya itu, wajar kalau kemudian menimbulkan kekecewaan gitu. Nah, tentu memang dari Kemenag juga ada alasan-alasan ya, dari DPR juga tentu saja ini juga akan ada kajian-kajian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagi jamaah tentu saja berharap gitu ya, kalau misalnya ini tidak terjadi sebuah kenaikan, merupakan sebuah harapan yang sangat besar agar kemudian bisa berangkat tahun ini begitu ya. Nah, tetapi bagi pemerintah sendiri dalam hal ini mungkin nanti berkoordinasi ya dengan DPR ya, ini akan dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam gitu ya. Ya harapannya ya bagi jamaah sendiri gitu ya, ini tetap bisa kalaupun misal terjadi sebuah kenaikan karena ada perhitungan-perhitungan tertentu, kalau misalnya bisa direalisasikan tidak tahun ini, tentu akan lebih menggembirakan kan buat bagi jamaah gitu ya, seperti jamaah haji yang akan berangkat gitu. Nah, salah satu alasannya juga adalah asas keadilan tadi ya, Kang. Karena kalau misalkan itu tidak dinaikkan di tahun ini, nanti kemungkinan
nilai manfaat dana-dana yang sudah ditabungkan oleh jamaah yang mengantri itu ya Kang ya, Ya, itu 2027 akan habis Kang. ya, Setuju tidak dengan adanya ini dinaikkan karena ajas keadilan? ya. Memang ini saya juga membaca informasi lah, ya, mendengar informasi juga seperti itu. Karenanya sih memang dari 2010 sampai hari ini subsidi dari nilai manfaat ya yang dikelola oleh BPKH terus mengalami sebuah kenaikan yang kalau misalnya kemudian itu dilakukan terus-menerus, tadi mungkin ya katanya ada yang menganalisis kemungkinan akan habis sampai dengan sebelum 2027 bahkan. Ya tentu saja ini sangat tidak kita harapkan dong ya. Gitu, masyarakat yang sudah mendaftarkan gitu kan haji yang dari sudah sejak lama yang hari ini dibiayai oleh yang daftar kemudian gitu kan. Nanti yang kemudian malah jadi tidak kebagian. Tentu saja kalau hal itu terjadi juga kesian kan masyarakat yang sudah mendapatkan berikutnya gitu kan. Tetapi ya itu untuk kenaikan yang sangat signifikan hampir 2 kali lipat tentu saja ini akan sangat memberatkan bagi masyarakat gitu ya. Seperti itu. Ya tentu kalau misalnya kemudian kalau benar begitu ya analisanya seperti itu bahwa kalau kemudian subsidi itu terus diberikan nilai manfaat dari pengelolaan biaya haji tersebut yang dikelola oleh BPKH, ya tentu jangan sampai terjadi ya seperti itu, gitu ya. Gitu. Baik, Kang, ini tahun politik kan sekarang sudah berjalan ya Kang. Tadi sementara Kang dan di awal juga kita ada gambaran kalau kenaikan itu keniscayaan ya Kang, pasti akan selalu terjadi. Tapi kalau misalkan betul dinaikkan dan akhirnya untuk mengamankan jamaah yang belum berangkat sampai keluar angka 69 juta ini, nanti popularitas dari yang sekarang nih, yang sekarang berkuasa gitu kan, akan menurun. Nah, akan melihat apakah mungkin ini juga sebuah ya akan dipolitisasi gitu kan? Ya, saya kira segala hal, segala isu bisa dipolitisasi ya, termasuk juga sekarang masalah biaya haji. Tapi saya tentu saja berharap jangan sampailah gitu ya, apalagi ini masalah ibadah begitu ya. Kemudian ini dipolitisasi dan kemudian menguntungkan beberapa pihak gitu, yang artinya beberapa pihak atau itu mengambil manfaat gitu ya dari isu yang sedang menghangat ini gitu kan, dan menguntungkan bagi dirinya atau bagi kelompoknya gitu. Ini tentu saja tidak harus. Justru malah yang harus lebih dikedepankan adalah bagaimana agar kemudian kepentingan masyarakat yang apalagi ini merupakan sebuah nilai ibadah itu bisa terbantu ya, bisa terrealisasikan gitu loh. Gitu. Baik, segala apapun bisa terjadi dalam politik gitu ya Kang? Bisa lah, bisa dipolitisasi ya. Nah, kan tadi juga bilang subsidi besar. Ya. Sementara kalau yang namanya ibadah haji untuk kita kaum muslim ya Kang, ada istilah kan haji itu bagi yang mampu. Harusnya kalau mampu nggak dapat subsidi dong Kang. Gimana nih Kang maksudnya? Ya memang sih dalam Al-Quran kan juga seperti itu gitu ya, bahwa ada persyaratan bahwa haji itu adalah kewajiban khusus bagi yang mampu ya, seperti itu. Tapi saya kira memang juga kemampuan ini satu relatif ya. Yang kedua, banyak sebetulnya di masyarakat orang yang mampu sebetulnya, tapi dia tidak berangkat, begitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia belum terpanggil, sehingga kan ada istilah ya bahwa Allah itu akan memampukan orang yang mau berangkat, gitu ya. Tapi Allah belum memberangkatkan orang yang mampu. Kenapa? Karena memang dia belum niat gitu. Padahal secara kemampuan finansial dan lain sebagainya mumpuni, gitu. Sangat-sangat mumpuni gitu ya. Seperti itu gitu. Nah, jadi saya kira nggak ada salahnya ya pemerintah gitu memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat yang memang dia sangat ingin untuk berangkat gitu kan, tetapi dari sisi kemampuan, katakanlah dari sisi finansial memang masih perlu dibantu, perlu disubsidi gitu. Seperti itu. Jadi ya, untuk bisa haji ini sebagian masyarakat tuh ada yang memang bekerja keras gitu ya Kang ya, nabung berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya
bisa pergi haji karena dimampukan oleh Allah itu Betul. ya Kang ya. Ya, saya kira dengan dia mendaftarkan haji ya, kemudian mendapatkan porsi Porsi. dan kemudian mempersiapkan berbagai halnya untuk dia berangkat, kan itu merupakan sebuah kesungguhan yang harus diapresiasi menurut saya. Ya. Dan pemerintah memberikan subsidi kepada orang yang eh, bekerja keras ya, dia sangat ingin, sudah memiliki niat dan sangat ingin untuk berangkat gitu kan. Ya berharap sih kemudian pemerintah dengan melakukan hal seperti itu gitu kan, berarti kan membantu masyarakatnya, kaum muslimin kita untuk bisa berangkat haji. Ya, mudah-mudahan dengan itu akan menjadi lebih berkah dong kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegaranya gitu. Baik. Nah, Gitu. terakhir nih Kang. Ya. Jadi dengan adanya kenaikan ini adalah sebuah keniscayaan menurut Akang, tapi yang paling tepat itu harus bagaimana? Ya, kenaikannya kita kan itu masih sedang dikaji gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya memang ternyata menurut kajian yang dilakukan sekarang kan sedang dikonsultasikan ya, baik dari pemerintah maupun dengan pemerintah kan sudah mengusulkan, ya, DPR disampaikan kepada DPR dan DPR sedang mengkaji berbagai halnya gitu ya. Ya, kalau misalnya terjadi sebuah kenaikan, ya mungkin kita juga sepanjang itu memang rasional gitu ya, mungkin tidak bisa kita tolak begitu ya. Tetapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah PKS ya berusaha membantu masyarakat gitu ya, mengadvokasi masyarakat agar kemudian kenaikannya tidak Terlalu sebesar besar. yang seperti itu gitu ya. Nah, hitung-hitungannya tentu juga lebih jauh lagi lah, lebih dalam lagi yang harus dilakukan ya. Keterbukaan informasi di sini ya Kang ya, itu yang sangat diperlukan ya. Betul. Baik, Ahmad, hatur nuhun nih untuk perbincangan singkat kita ya Kang ya. Tapi sangat padat nih Kang ya. Baik, sehat selalu ya Kang ya. Insya Allah, sama-sama teh. Ya, dan wargi Bandung, itu tadi perbincangan kita mengenai isu kenaikan biaya jamaah ini. Seperti tadi Kang Ahmad katakan, isu kenaikan jamaah haji ya. Dan seperti tadi Kang Ahmad katakan, Allah itu memampukan. Jadi haji ini bukan otomatis untuk orang-orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan kita. Saya Siska pamit undur, kita akan kembali dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya, tetap di Ngobrol Bareng PKS, dari kata menjadi karya.